Semalam kita menyaksikan dua pertandingan. Di match day kedua ini Indonesia hadapi Yaman dan Korea Selatan menghadapi Afghanistan. Dua pertandingan ini menciptakan banyak gol. Indonesia menghadapi Yaman dengan skor 4-1. Sementara itu Korea Selatan mencukur habis Afghanistan dengan skor 6-0. Dan pada pertandingan itu Indonesia hadapi Yaman, pemain timnas Indonesia Garuda Muda Evandra Polasta menciptakan 2 gol dan ini membawanya menjadi top scorer sementara di Piala Asia usia 17 tahun ini. Apa benar ini? Di pertandingan pertama ketika Korea Selatan menghadapi Indonesia secara beruntung, ini kata-kata netizen atau pengamat bola, timnas usia 17 tahun Indonesia Garuda Muda beruntung, hanya saja beruntung memenangkan pertandingan, sementara penguasaan bola didominasi oleh Korea Selatan dengan pencapaian 60%, sementara Indonesia 32% penguasaan bola. Dan keberuntungan ini, ya itulah pertandingan dimanapun selalu saja akan ada keberuntungan. Jadi kalau dibilang kemampuan tentang pemain-pemain di lapangan menyajikan pertandingan sepak bola, gol tercipta di menit akhir pertandingan. Dan gol ini menjadi semangat baru untuk anak-anak asuhan Coach Nova Arianto. Kemenangan 4-1 atas Yaman menjadikan para pencinta sepak bola Indonesia yang kemarin melihat pertandingan untuk U17 kurang begitu antusias, sekarang melihat ini sesuatu yang membanggakan karena ini adalah putra terbaik dari bakat Indonesia. Kalaupun naturalisasi ataupun diaspora, hanya Becker seorang diri. Sementara Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia di Qatar nanti, Indonesia juga masih berpeluang untuk menjadi kandidat kejuaraan Asia tahun 2025 ini. Apa yang tidak mungkin di sepak bola? Kita berharap Indonesia bisa mencapai titik terbaik, juara atau runner up, atau bisa masuk ke semifinal Piala Asia ini. Dan mungkin teman-teman belum mengenal siapa pemain-pemain kebanggaan yang memperkuat skuad Garuda Muda usia 17 tahun ini. Mari kita mengenal mereka satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan mengenal sosok Evandra Polasta. Ini dia. Nama Evandra Polasta mulai dikenal masyarakat pencinta sepak bola Indonesia berkat penampilan menawannya bersama timnas Indonesia U16. Pesonanya mulai terlihat saat tampil bersama timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16 2024 lalu. Evandra Polasta merupakan salah satu pemain muda masa depan timnas Indonesia yang lahir di Malang, Jawa Timur pada 17 Juni 2008. Pemain bertinggi 170 cm itu memulai karirnya di Bayangkara Presisi U13. Dia sempat masuk juga di klub Persema sebelum kembali ke Bayangkara Junior hingga kini. Bermain sebagai gelandang bertahan, Evandra mampu menunjukkan kedewasaan permainannya. Aksinya di lapangan membuat Coach Nova Arianto tak ragu merekrutnya ke timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16 2024 lalu. Sebagai gelandang bertahan, Evandra tak hanya mampu menjadi jangkar yang menghubungkan setiap lini, dia juga mampu menjaga keseimbangan permainan tim Garuda Asia. Hebatnya lagi, dia juga cukup rajin mencetak gol. Tercatat, 2 gol sudah dikemas olehnya bersama timnas Indonesia U16. Sebagai mantan pemain Persema Youth, Evandra Polasta memiliki pengalaman yang cukup baik dalam dunia sepak bola, di mana sejak usia muda, ia sudah menunjukkan kualitasnya dan potensi besarnya, yang kini mulai terlihat di level internasional.
Keberhasilannya masuk dalam skuad timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 menunjukkan bahwa dirinya semakin siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kehadiran Evandra dalam timnas U20 akan menjadi hal yang menarik untuk ditunggu, mengingat perannya yang sangat vital di lini tengah. Nah, itu dia video sedikit mengenal profil dari Evandra Florasta, ex anak didik Nova Arianto di timnas Indonesia U16 yang dipromosikan ke timnas Indonesia U20 dan saat ini resmi dipanggil untuk dibawa ke Piala Asia U20 2025. Diketahui Evandra Florasta merupakan jebolan Akademi Bayangkara dan Persema. Lantas menurut Bapak semua, akankah Evandra Florasta mampu bersaing di lini tengah timnas U20 asuhan Indra Safri? Sepak bola adalah olahraga terpopuler sejagat raya, dan olahraga ini dimainkan dalam satu tim melawan tim lawan lainnya. Dan Evandra Florasta gak bakalan bisa tampil sedemikian bila saja timnya juga kita nggak mengenalnya. Mari kita kenal satu-satu skuad Garuda Muda yang menjadi kebanggaan kita semua. Coba kita kenal satu persatu skuad asuhan Coach Nova Arianto ini. Siapa mereka? Ini. Oke, pemain yang pertama ada nama Dava Gassemi. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi badan 182 cm, posisi sebagai kiper klub saat ini Dewa United. Kemudian pemain yang kedua ada nama Randy Razaku. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi 187 cm, posisi sebagai kiper klub Nusantara Youth. Kemudian selanjutnya pemain yang ketiga ada nama Muhammad Raka Syafaka. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai kiper klub saat ini Persib Bandung. Kemudian pemain berikutnya ada nama Josh Holong. Berusia 16 tahun, tinggi 177 cm, posisi sebagai striker klub saat ini Persija Jakarta. Ya, kemudian pemain berikutnya ada nama Matthew Baker. Pemain satu ini berusia 15 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai bek kiri klub Melbourne City FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Iputu Panji. Pemain satu ini berusia 16 tahun, tinggi badan 178 cm, posisi sebagai bek tengah klub saat ini Bali United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Daniel Alfredo. Berusia 16 tahun, tinggi 173 cm, posisi sayap kiri klub saat ini Persik U18. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Fabio Aska Irawan. Berusia 16 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai bek kanan klub saat ini Persija Youth. Ya, kemudian pemain selanjutnya ada nama Torres Aziz. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi badan 179 cm, posisi sebagai bek kiri klub Dewa United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Dava Zaidan. Pemain satu ini berusia 16 tahun, tinggi 165 cm, posisi sebagai bek kanan klub saat ini Borneo Youth. Kemudian pemain berikutnya ada nama Al Ghazani Dwi. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi badan 177 cm, posisi gelandang bertahan klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian pemain berikutnya ada nama Nazril Alvaro. Pemain satu ini berusia 17 tahun, tinggi badan 176 cm, posisi gelandang tengah klub Persib Bandung. Oke, kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Zahabi Goli. Berusia 16 tahun, tinggi 172 cm, posisi sayap kanan klub Persija Youth. Kemudian pemain berikutnya ada nama Aldian Syatahir. Pemain satu ini berusia 16 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai striker klub PPOP Jakarta. Kemudian pemain berikutnya ada nama Fadli Alberto. Berusia 17 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai striker klub Bayangkara FC. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Muhammad Mairza. Berusia 16 tahun, tinggi 175 cm, posisi sebagai striker klub saat ini Persik Kediri. Kemudian pemain berikutnya ada nama Evandra Florasta. Berusia 16 tahun, tinggi 170 cm, posisi gelandang serang klub Bayangkara FC. Kemudian pemain berikutnya ada nama Azizu Milanesta. Berusia 16 tahun, tinggi 173 cm, posisi bek kiri klub Persik Kediri.
Oke, kemudian pemain berikutnya ada nama Ida Bagus Putu Cahya, berusia 16 tahun, tinggi 180 cm, posisi gelandang tengah, klub saat ini Bali United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Putu Ekayana Yoga, berusia 16 tahun, tinggi 179 cm, posisi gelandang kiri, klub Bali United. Kemudian pemain berikutnya ada nama Fandi Ahmad, berusia 17 tahun, tinggi 160 cm, posisi sayap kanan, klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian ini adalah pemain yang belum kami temukan profilnya, ada nama Faris Silva dari Persija Jakarta, Ilham Romadona dari Dewa United, Fardan Faras dari Borneo FC, lalu kemudian ada nama Raffi Rashid dari klub Semen Padang. Dalam pertandingan semalam sebenarnya kalau tercipta lebih banyak gol itu memungkinkan. Ya apalah, mungkin di pertandingan Piala Asia usia 17 ini belum dilengkapi dengan fasilitas VAR. Harusnya pemain-pemain timnas Garuda Muda kita banyak bukan dicurangi, tapi banyak dilanggar oleh pemain Yaman, tapi tidak diberikan hukuman untuk tim Yaman, seperti kejadian waktu kipernya menghalau pemain timnas. Tapi kita sudah mengenal teman-teman U17 kan, seperti Fabio, Goli, orang-orang hebat yang patut kita banggakan. Terima kasih sudah menyimak, dan sebagai penutup kita akan melihat gol-gol indah yang terjadi semalam. Dukungan terbaik, doa terbaik untuk timnas Indonesia di semua kelompok umur dan senior. Kita doakan Indonesia lolos ke Piala Dunia baik di senior dan usia 17 ini yang sudah otomatis lolos, bisa menciptakan prestasi yang lebih membanggakan. Pamit, terima kasih sudah menyaksikan kanal Degi Sapa Teman. Assalamualaikum.